Segini loh pendapatan yang bisa kamu peroleh sebagai PNS. Selain jaminan masa pensiun dan kecilnya risiko pemecatan, adanya pendapatan stabil tentu jadi alasan utama mengapa banyak orang ingin menjadi PNS. Ya, dibandingkan profesi lain, pendapatan PNS per bulan bisa dibilang paling stabil karena dijamin oleh negara. Tak hanya itu, pada kenyataannya, PNS pun bisa memperoleh sejumlah tunjangan dan uang saku saat melakukan perjalanan dinas. Pertanyaannya sekarang, berapa sih besarannya? Berapa sih gaji pokok PNS? Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019, besaran gaji pokok PNS berjenjang sesuai golongan dan lama masa kerja yang dikenal dengan masa kerja golongan atau MKG. Kisaran hitungan gaji dari yang paling terendah hingga tertinggi disesuaikan berdasarkan masa kerja atau MKG mulai dari kurang dari 1 tahun hingga 27 tahun. Golongan 1, lulusan SD dan SMP. Golongan 1A, 1.500.000 sekian sampai dengan 2.300.000 sekian. Golongan 1B, 1.700.000 sekian sampai 2.400.000 sekian. Golongan 1C, 1.700.000 sekian sampai 2.500.000 sekian. Golongan 1D, 1.800.000 sekian sampai dengan 2.600.000 sekian. Golongan 2, lulusan SMA dan D3. Golongan 2A, 2 juta sekian sampai 3.300.000 sekian. Golongan 2B, 2.200.000 sekian sampai 3.500.000 sekian. Golongan 2C, 2.300.000 sekian sampai 3.600.000 sekian. Golongan 2D, 2.300.000 sekian sampai 3.800.000 sekian. Golongan 3, lulusan S1 sampai S3. Golongan 3A, 2.500.000 sekian sampai 4.200.000 sekian. Golongan 3B, 2.600.000 sekian sampai 4.400.000 sekian. Golongan 3C, 2.800.000 sekian sampai 4.600.000 sekian. Golongan 3D, 2.900.000 sekian sampai 4.700.000 sekian. Golongan 4, golongan 4A, 3 juta sekian sampai 5 juta. Golongan 4B, 3.100.000 sekian sampai 5.200.000 sekian. Golongan 4C, 3.300.000 sekian sampai 5.400.000 sekian. Golongan 4D, 3.400.000 sekian sampai 5.600.000 sekian. Golongan 4E, 3.500.000 sekian sampai 5.900.000 sekian. Nah, ngomongin tunjangan, apa aja sih tunjangan yang diterima PNS di luar gaji pokok? 1. Tunjangan kerja. Biasa menjadi tunjangan paling besar yang diterima PNS dengan besaran berbeda-beda tergantung kelas jabatan maupun instansi tempat bekerja. 2. Tunjangan suami atau istri. Besaran tunjangan ini diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 1977. Disebutkan bahwa PNS berhak menerima tunjangan suami atau istri sebesar 5% dari gaji pokoknya. Kalau suami dan istri sama-sama PNS, maka tunjangan diberikan kepada salah satu yang memiliki gaji pokok tertinggi. 3. Tunjangan anak. Besaran tunjangan ini juga diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 1977, di mana tunjangan ini ditetapkan sebanyak 2% dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan batasan hanya berlaku untuk 3 anak. Syaratnya, anak berumur kurang dari 18 tahun, belum pernah kawin, dan tidak memiliki penghasilan sendiri, serta menjadi tanggungan PNS. 4. Tunjangan makan. Besaran tunjangan makan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/02/2018 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2019 yang diterbitkan Menteri Keuangan pada tanggal 29 Maret 2018. PNS golongan 1 dan 2 mendapat uang makan Rp35.000 per hari, golongan 3 Rp37.000 per hari, golongan 4 Rp41.000 per hari. 5. Tunjangan jabatan. Tunjangan ini hanya diberikan untuk PNS yang menduduki posisi tertentu dalam jenjang jabatan struktural karir PNS. Artinya, tunjangan ini hanya diberikan bagi PNS di jenjang eselon. 6. Perjalanan dinas. Enggak cuma keluar kota, bahkan keluar negeri, setiap kali melakukan perjalanan dinas, PNS akan mendapatkan uang saku yang lazim dikenal sebagai Surat Perintah Perjalanan Dinas atau SPPD. Komponen perjalanan dinas antara lain uang harian yang terdiri dari uang makan, uang saku, dan uang transport lokal.
Berikutnya yaitu biaya transport, biaya penginapan, dan sewa kendaraan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan like-nya.